Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita boleh buka bukunya ya. Tampak kabur di sini. Ini buku tema berapa yuk? Tema 6 ya. Buka bukunya halaman halaman 39. Oke. Ayo membaca. Oke, silakan. Di situ ada Wayan dan Ana. Nah, sekarang Yanda dulu. Yanda, Wayan, Kanita, Ana ya. Oke. Wayan, kita semua berhak untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan alam. Akan tetapi, kita berkewajiban untuk memelihara lingkungan. Saya setuju, Wayan. Tiap hak pasti ada kewajiban. Sebagai pelajar, kita tentu memiliki kewajiban yang harus kita lakukan dan memiliki hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja hak dan kewajiban kita? Oke. Apakah kewajiban kalian sebagai warga negara dan siswa? Bacalah artikel berikut untuk membantu kalian untuk memahami kewajiban. Boleh sekarang, Jasmine. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Sebagai pelajar, kalian memiliki hak dan kewajiban atas apa yang terjadi di sekolah. Suatu keharusan. Kewajiban tersebut harus benar-benar dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka kalian akan mendapat sanksi atau hukuman dari sekolah. Lanjut, Alfit. Halaman 39, Fit. 39, alinea kedua. Paragraf kedua. Kalian rasakan jika sarana belajar yang ada di sekolah kalian kotor, penuh coretan dan rusak? Apakah yang akan kalian lakukan jika melihat dinding sekolah kotor, buku di perpustakaan sobek-sobek, kamar mandi sekolah kotor, dan meja di kelas penuh dengan tulisan? Kalian tentu sedih dan perhatikan, bukan? Dengan kondisi seperti itu, kalian tentu tidak dapat belajar dengan nyaman. Oke, boleh lanjutkan. Kanita lagi. Habib buka bukunya halaman 39, Bib ya. Sebagai siswa, kalian berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Selain memiliki hak, kalian tentu memiliki kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar hak kalian terpenuhi. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, sarana belajar bisa rusak hingga kegiatan belajar mengajar akan terganggu. Oke, Habib halaman 40, Bib. Apapun yang dimaksud dengan kewajiban, suatu hal yang harus dilakukan yang hukumnya wajib disebut dengan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus lakukan atau diamalkan. Setiap siswa memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuatu di sekolah agar haknya dapat terpenuhi. Iya, Jasmine. Sebagai anak yang sedang belajar di Indonesia, setiap siswa wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban harus dilakukan agar setiap siswa mendapatkan haknya. Setiap siswa berhak untuk mendapat pendidikan yang layak.
Oke, boleh sekarang Alfit. Suaranya Pit, hidupin. Nah, dari tadi baca kamu ya. Ha. Ya, silakan Alfit. Yang sebagai anak yang ini bukan? Iya, betul. Bukan. Sebagai anak Turun, yang turun, sedang turun. belajar. Satu lagi. Itu kan itu, Jasmine. Oh, kewajiban siswa yang utama di sekolah adalah belajar. Selain belajar, masih banyak lagi tugas yang harus dilakukan oleh murid di sekolah. Inilah contoh kewajiban siswa di sekolah. 1 sampai 7, Fit. Bacakan. 1. Siswa harus taat kepada guru, kepala sekolah, dan peraturan sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah. 4. Membantu kelancaran pelajaran di kelas. 5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 6. Menghormati guru dan saling menghargai antar siswa. 7. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Iya, Kanita. 8. Siswa yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. 9. Ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. 10. Memakai pakaian seragam sekolah untuk mengikuti sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. 11. Siswa berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan sekolah. 12. Memberikan keterangan sakit, izin, atau apa dari orang tua jika siswa tidak masuk sekolah. 13. Siswa wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Oke. Selanjutnya itulah kewajiban-kewajiban di sekolah. Di sini ditulis ada berapa? Ada 13. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi halaman ini ya, 45 ya. 45. Sudah. Ya, di situ ada nomor 1 sampai berapa? 5 ya. Oke. Sekarang mengidentifikasi beberapa peristiwa yang berhubungan dengan konsep energi panas. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. Manakah dari pasangan kegiatan berikut yang memerlukan energi panas lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang tersedia. Yang sebelah kanan apa sebelah kiri ya? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, nomor 1 berarti tadi terakhir di Anita. Nomor 1 Habib. Mengeringkan sapu tangan basah dari kain tebal. Yang sebelahnya? Mengeringkan sapu tangan basah dari kain tipis. Mana yang lebih memerlukan energi panas lebih banyak? Yang kiri apa yang kanan? Ya, yang kiri ya. Mengeringkan sapu tangan basah dari kain tebal. Diconteng di bawahnya. Diconteng. Oke, nomor 2. Jasmine, nomor 2. Yang di kotak itu ya, Yan? Iya, yang kotak. Nomor 2, Jasmine. Mengeringkan pakaian tebal yang sangat basah. Mengeringkan pakaian tipis yang sangat basah. Yang mana, Jasmine?
Yang memerlukan energi panas lebih banyak? Kiri. Kiri. Iya, yang kiri. Boleh dicontek. Terbang di angkasa. Oke, baiklah. Selanjutnya nomor 3. Alfit. Mengeringkan rambut panjang setelah keramas, mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Kiri. Ya, yang lebih panjang ya. Itu lebih, karena rambutnya lebih panjang. Nomor 4. Boleh Kanita. Mendirikan Kiri galau ya. panci besar. Ya, yang lebih yang sebelah kiri ya. Sekarang Rehan, dengar. Rehan nomor 5, boleh dijawab. Memasak sayur dalam wadah kecil, memasak sayur dalam wadah besar. Mana yang lebih perlu energi panas yang lebih banyak? Rehan, Wadah besar. wadah kecil atau wadah besar? Wadah besar. Iya, betul. Wadah besar. Yuk, sekarang kita akan baca halaman 47. Kita baca kembali pemuaian dan penyusutan benda, ya. Boleh dibaca dari pertama, siapa yang membaca? Boleh dari Jasmine sekarang. Jasmine, silakan dibaca. Pemuaian dan penyusutan benda. Penyusutan benda. Pemuaian dan penyusutan benda terjadi karena perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas benda. Makin panas suatu benda, benda tersebut makin tinggi. Suhu menunjukkan energi panas yang dimiliki suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Benda dapat mengalami pemuaian dan dapat mengalami penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau volume yang terjadi karena menerima kalor atau panas. Adapun penyusutan adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi berkurang panjang, lebar, luas, atau volume yang terjadi karena melepaskan kalor atau panas. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada logam, air, dan udara. Berikut ini adalah contoh-contoh pemuaian dan penyusutan benda yang terjadi karena perubahan suhu dan kehidupan sehari-hari. Iya, Habib. Habib. Nomor 1, Bib. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kalian mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Pernahkah kalian melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang 10 ukuran menit. bingkai 10 sampai berapa? lebar daripada ukuran sebenarnya. Mengapa mereka melakukan demikian? Hal itu dilakukan untuk memberikan ruang Pemuaian. bagi kaca yang terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, kaca dapat retak atau bahkan pecah akibat pemuaian saat terkena panas. Selain itu, pemasangan seperti itu juga menghindari keretakan kaca saat ada bunyi keras, misalnya petir. Oke, Kanita. 5. Ban sepeda, motor, dan mobil. Kalian tentu pernah memompa ban, bukan? Apakah yang terjadi
pada ban ketika dipompa. Jika ban sepeda, motor, atau mobil dipompa, maka ban akan mengeras. Hal itu terjadi karena udara masuk ke dalam ban. Jika udara dalam ban terlalu banyak, maka ban akan terlalu keras dan tidak nyaman untuk dikendarai. Selain itu, mengisi ban sepeda, motor, atau mobil terlalu banyak dapat membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak dapat meletus sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan. Ban meletus karena udara di dalamnya memulai saat terkena panas. Oke, boleh kembali ke Jasmine. 3. Kawat kabel listrik dan kabel telepon. Pernahkah kalian memperhatikan kawat, kabel listrik, dan kabel telepon yang tampak mengendur dan tidak tegang? Pemasangan itu bertujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari saat mengalami penyusutan. Selain itu, pemasangan itu juga mengalami penyusutan. Bertujuan agar kawat atau kabel tidak putus saat tertimpa pohon yang tumbang. Oke, Alvin. 4. Pemuaian pada gelas kaca. Pernahkah kalian melihat gelas kaca yang pecah atau retak ketika dituang air panas? Hal itu terjadi karena pemuaian yang terjadi pada gelas tidak merata. Oleh karena itu, kalian disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Oke. Habib. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan rel kereta api tidak dibuat rapat, tetapi dibuat bercelah antara dua batang rel. Hal itu dilakukan untuk memberi ruang pada saat rel menguai akibat terkena panas. Jika tidak ada ruang tersebut, rel bisa mengena panas. Jika tidak ada ruang tersebut, rel bisa melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang berjalan di atasnya. Oke, terakhir Kanita. 6. Pembuatan termometer. Pernahkah kalian menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Ketika akan digunakan, termometer itu ditempelkan ke beberapa bagian tubuh, misalnya dan mulut atau ya. Hal itu bertujuan untuk mengukur suhu tubuh. Setelah beberapa lama, cairan dalam termometer akan menaik karena terjadi pemuaian dalam menerima panas dari tubuh. Cairan itu akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, cairan akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Oke, kita sekarang belajar tentang pemuaian atau penyusutan benda ya. Contohnya pemasangan pada kaca itu dipasang tidak begitu rapat untuk memberikan rongga atau ruang ya. Selanjutnya yang kedua, ban sepeda motor dan mobil itu biasanya dipompanya nggak sampai kencang. Kalau sampai kencang kena panas itu bisa meletus karena terjadinya pemuaian. Selanjutnya ada kabel, kawat listrik ya, kabel telepon. Kamu pernah lihat nggak? Itu dipasang tidak begitu sampai begitu tertarik, tapi agak sedikit mengendur, bahkan cenderung melengkung ya kabelnya. Itu gunanya supaya tidak, bila terjadi pemuaian dia tidak putus. Nah, gelas kaca. Kalau gelas kaca itu misalnya gelas kaca itu dikasih es, lalu dikasih banyu panas. Apa yang terjadi pada gelas? Ada yang tahu nggak? Gelas akan menjadi pecah. Jangan dicoba ya, nanti dicoba pula di rumah. Gelas dikasih es, lalu dikasih air panas. Gelasnya akan pecah. Oke, anak soleh dan soleha, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Selanjutnya kita akan membaca terakhir ya ini ya.
halaman 54. 54. Oke, ayo membaca. Dimulai dari Jasmine. Yang nggak ada PR ya? Ya, hari ini nggak usah itu ya, nggak ada tugas ya. Alhamdulillah. Kita baca aja. Orang yang masyarakat tertentu dan memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan Halaman tanggung berapa ya? jawab adalah pertama? Oke, halaman 54. Alpit, halaman 54. Tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab Paragraf 1. sebagai warga negara dilaksanakan dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban pelaksanaan. Enggak, Pit. Alinea 1. Atasnya, maju mundurnya. Oh, tanggung jawab sebagai warga negara. Maju mundurnya suatu bangsa bergantung pada tanggung jawab warganya. Pernahkah kalian mendengar kalimat bijak tersebut? Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab warga negara berhubungan erat dengan perannya di dalam masyarakat. Oke, boleh lanjut Habib. Tanggung jawab sebagai warga dilaksanakan dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban. Pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sajakah tanggung jawab warga negara Indonesia? Tanggung jawab tersebut antara lain memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tiap warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya tidak berpecah belah. Oke, selanjutnya. Sebagai seorang siswa, kalian juga memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun negara. Peraturan itu tentu saja peraturan yang sesuai dengan peran kalian sebagai seorang siswa. Peraturan yang ditetapkan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke, itulah teks-teks yang kita pelajari pada hari ini. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari pembelajaran hari ini? Enggak. Nggak ada ya? Kasih tugas apa enggak? Enggak ya. Enggak dulu ya. Oke, baik, hari ini tidak ada tugas. Yang Anda cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, Anda akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.